Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali di podcast Perawat Sumsel. Nah, pada podcast ketiga ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, istimewa sekali. Di DPW PPNI Provinsi Sumatera Selatan, kita sambut Ketua DPW PPNI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Haji Subhan Eskep Mkes. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ini berseri-seri sekali nih mukanya, Alhamdulillah. Pak. Ini kita ketahui ya, Pak Ketua ini kesibukannya luar biasa sekali dalam hal organisasi PPNI Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin bisa diceritakan, Pak, apa saja kesibukan Bapak dalam hal organisasi PPNI? Kesibukan kami, Mel, di akhir-akhir bulan Oktober ini, di samping kami menghadiri acara-acara pelantikan di 17 kabupaten kota, yaitu Dewan Pengurus Daerah, dan juga sekalian menyaksikan pelantikan pengurus Dewan Pengurus Komisariatnya, dan juga untuk kegiatan yang ada di dalam kota Palembang sendiri, kami juga banyak menghadiri dan melakukan sumpah profesi perawat untuk lulusan-lulusan D3 keperawatan, stikes maupun dari universitas yang perawatan yang ada di kota Palembang. Kemudian juga kami selaku pengurus pusat di awal dan pertengahan bulan kemarin juga mengikuti acara training of trainer perawat di beberapa provinsi, dan kebenaran kami ditunjuk sebagai narasumber. Terakhir kemarin kami mengikuti di Provinsi Maluku Utara, yaitu di Kota Ternate. Jadi itu diantaranya kesibukan di akhir-akhir ini. Luar biasa kesibukan Ketua DPW PPNI Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kami juga mendengar nih bahwa PPNI baru saja melaksanakan Rapimnas pada tanggal 18 Oktober tahun 2022, di mana ada bahasan khusus terkait RUU Kesehatan, di mana di dalamnya membahas juga tentang Undang-Undang Keperawatan. Mungkin bisa diceritakan, Pak, karena juga Rapimnas ini seperti kita ketahui dihadiri oleh para pengurus pleno dari DPP PPNI dan juga Ketua DPW PPNI di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ya, memang benar, di tanggal 18 Oktober kemarin kami diundang oleh DPP PPNI bersama pengurus pleno DPP PPNI untuk menghadiri Rapimnas. Nah, di Rapimnas itu kami diinformasikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan program legislasi nasional prioritas dari DPR RI tahun 2003, yaitu membahas tentang rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Dalam rapat tersebut, kami PPNI yang sudah dinyatakan dalam press release dari Ketua Umum sudah menyepakati bahwa PPNI seluruh Indonesia ini menolak keras Undang-Undang 38 tahun 2014 itu masuk dalam pembicaraan dalam pembahasan tentang RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Kita sangat meyakini bahwa Undang-Undang 38 2014 ini sudah terlaksana dengan baik. Beberapa peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut sudah diterbitkan, dikeluarkan, bahkan sudah dilaksanakan. Terakhir itu tentang terbitnya peraturan presiden tentang konsil keperawatan, konsil tenaga keperawatan, tenaga kesehatan Indonesia, di mana di dalamnya itu ada konsil keperawatan. Nah, jadi tidak ada alasan bagi pemerintah dalam hal ini untuk mencabut undang-undang tersebut dan digabungkan dalam rancangan undang-undang kesehatan dalam bentuk Omnibus Law ini. Itu yang kami bicarakan. Jadi intinya dalam Rapimnas tersebut kita memutuskan bahwa PPNI, dalam hal ini PPNI seluruh Indonesia, menolak dengan keras Undang-Undang Keperawatan ini masuk dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law yang akan dibicarakan oleh DPR RI di Prolegnas 2023 ya. Ya, berarti dalam Rapimnas ini disepakati bahwa Ketua DPW PPNI, Ketua DPW PPNI yang ada di 34 provinsi menyepakati untuk menolak rancangan Undang-Undang Kesehatan. Ya, dalam artian begini, Mel. Silahkan RUU Kesehatan ini dibahas oleh DPR RI, silahkan dibahas. Tapi jangan pernah ikutkan Undang-Undang 38 2014 tentang keperawatan ini di dalamnya. Jadi kita tidak menolak rencana dari pemerintah dan legislasi dalam hal ini untuk melahirkan
rancangan undang-undang kesehatan Omnibus Law ini, tapi kita sangat berharap Undang-Undang 38 2014 ini jangan diikut sertakan. Karena kalau Undang-Undang 38 2014 ini ikut sertakan, artinya Undang-Undang ini akan dicabut. Ya. Itu intinya. Iya Pak. Jadi kalau tadi membahas nih tentang Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014, mungkin bisa flashback nih Pak, sejarahnya ya sampai dengan undang-undang ini terbentuk Pak. Iya, oke. Intinya seperti ini, Mel. Kenapa sih kita sangat berkeberatan menolak keras Undang-Undang 38 ini diikutkan, dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan ini dalam pembahasannya? Karena satu, alasan pertama, bahwa Undang-Undang 38 2014 ini merupakan kebanggaan kita semua perawat se-Indonesia. Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014 ini lahir bukan sebagai hadiah. Jadi undang-undang ini lahir atas perjuangan kita. Dari tahun 98 itu diwacanakan undang-undang ini, sangat kita harapkan untuk hadir di tengah-tengah profesi kita. Saat itu para pendahulu-pendahulu kita ya mencanangkannya bahwa untuk profesi ini dihargai legitimasinya, dihargai keberadaannya, maka dia harus punya undang-undang sendiri. Dan akhirnya dari tahun 2008 sampai 2014 itu perjuangan untuk melahirkan undang-undang itu luar biasa. Ya, kita mengorbankan waktu, mengorbankan materi, ya, banyak yang uang dikeluarkan untuk itu, di mana banyak kegiatan-kegiatan ilmiah, bahkan demonstrasi yang kita lakukan di pusat, di DPR RI, di Istana Presiden saat itu, bahkan beberapa daerah di Indonesia juga termasuk Sumatera Selatan mengadakan demo di provinsinya masing-masing. Dan akhirnya di bulan Oktober tahun 2014 lahirlah undang-undang tersebut, ketok palu DPR RI. Nah, sejak dilahirkan itu sampai dengan tahun 2022 ini sudah banyak aturan-aturan yang untuk melaksanakan undang-undang tersebut, ya. Ada Permenkes nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan perundang-undangan. Kemudian ada lagi peraturan-peraturan menteri tentang pelaksanaan. Yang lain terakhir keluarlah Perpres, ya, peraturan presiden tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Di mana di situ ada Konsil Keperawatan. Nah, kemudian juga alasan yang kedua, kalau tadi kami sangat bangga dengan undang-undang ini. Kami dapat undang-undang itu bukan hadiah gitu ya, tapi perjuangan yang pengorbanannya luar biasa. Kemudian yang kedua, undang-undang ini dibuat oleh pemerintah bersama DPR RI. Itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk melindungi masyarakat. Melindungi masyarakat dari praktek keperawatan yang tidak bermutu. Ya, makanya dengan undang-undang ini PPNI mengambil langkah bagaimana caranya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Dan akhirnya banyak yang kita lakukan, diantaranya ya untuk lahirnya satu STR, ya, lahirnya satu STR itu membutuhkan rekomendasi dari kita yang membuktikan bahwa perawat ini sudah kompeten untuk melaksanakan tindakan keperawatan. Lalu kita berikan rekomendasi dengan pemerintah, keluarlah STR itu. Bahkan setelah keluar STR pun dia harus punya surat izin praktek keperawatan. Nah, itu sumbernya mana? Dari undang-undang. Jadi undang-undang ini dibuat oleh pemerintah dan DPR RI untuk menyelamatkan rakyat sebenarnya. Sementara kita OP ini cuma melaksanakan saja. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga, alhamdulillah dengan undang-undang ini banyak permasalahan hukum yang menyangkut perawat dan penggunanya masyarakat dalam hal ini kita selesaikan dengan dasar hukumnya Undang-Undang 38 ini. Jadi banyak hal yang menjadi alasan kita kenapa kita menolak keras undang-undang ini dicabut, ya, kemudian dimasukkan dalam satu rancangan undang-undang kesehatan yang tergabung dalam Omnibus Law ini. Begitu kira-kira. Ya. Kalau penjelasan Pak Subhan tadi kita bisa menyimpulkan betapa komprehensifnya ya Pak Undang-Undang Keperawatan nomor 38 tahun 2014 ini, ya, di mana benar-benar mengatur perawat berorganisasi, perawat berproses, kemudian peningkatan mutu perawat, pelayanan keperawatan ini outputnya adalah manfaat pelayanan bagi masyarakat, terutama mutu pelayanan yang dijamin di Undang-Undang Keperawatan ini. Lantas Pak, dari Rapimnas ini sendiri,
apa nih kita dari DPW PPNI Provinsi Sumatera Selatan bentuk rencana tindak lanjutnya dari pertemuan tersebut? Ya, dalam Rapimnas tersebut juga sudah kami rumuskan bersama-sama bahwa apa rencana tindak lanjut yang akan kita lakukan untuk menyikapi tentang rancangan undang-undang kesehatan ini. Ya, banyak harus diantaranya kita sudah sepakat bahwa setiap PPNI di tingkat wilayah, di tingkat daerah, bahkan di tingkat komisariat harus selalu menggaungkan menolak undang-undang ini. Misalnya di media sosial membuat tagar tolak keterlibatan Undang-Undang 38 2014 dalam Omnibus Law. Kemudian juga kami merencanakan di setiap PPNI di kabupaten kota, bahkan di komisariat membuat spanduk, membuat semacam leaflet, pamflet menolak undang-undang ini. Kemudian juga kami melakukan kegiatan-kegiatan podcast seperti ini untuk menyatakan bahwa kami menolak Undang-Undang 38 tersebut dimasukkan dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan tersebut. Kemudian juga untuk tingkat PPNI pusat itu dalam waktu dekat itu mengagendakan akan beraudiensi dengan Presiden, akan beraudiensi dengan Menteri Kesehatan, akan beraudiensi dengan Kementerian Hukum dan HAM, akan beraudiensi dengan DPR RI dalam hal ini lebih banyak untuk menyatakan unek-unek kita menyampaikan kehendak kita bahwa kita menolak Undang-Undang 38 itu masuk dalam prolegnas untuk Undang-Undang Kesehatan, rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini. Di samping itu juga kami pengurus PPNI seluruh Indonesia ini sekali lagi akan melakukan aksi-aksi tersebut. Diantaranya kita akan menggaungkan menolak undang-undang ini. Apakah aksi-aksi itu melalui media sosial atau memang mungkin aksi-aksi itu akan kita langsung lakukan dengan langsung turun ke jalan. Bisa jadi kita akan melakukan demo, tapi itu sudah merupakan langkah terakhir. Banyak juga langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebagai langkah pamungkas lah untuk menyatakan bahwa kita sangat menolak undang-undang keperawatan ini masuk dalam rancangan undang-undang kesehatan tersebut. Gitu kira-kira Mel. Perawat ya Pak. Terima kasih ya. Membara sekali nih Pak Subhan, kita bisa merasakan semangatnya. Mungkin terakhir nih Pak, terakhir karena Pak Subhan ini sebagai Ketua DPW PPNI Provinsi Sumatera Selatan, apa nih harapan kemudian himbauan bagi perawat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan? Kepada kawan-kawan perawat di Provinsi Sumatera Selatan, sekali lagi tetap melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana dari pelayanan keperawatan, melaksanakan tugas dengan baik dalam melakukan tindakan-tindakan keperawatan, tetap sesuaikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku gitu kan. Tetap mendahulukan etika yang baik ketika melakukan pelayanan keperawatan, karena dengan melakukan tindakan tersebut akan meningkatkan kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat terhadap kita perawat. Tetap meyakini bahwa kita ini adalah perawat-perawat profesional, dan ketika kepercayaan itu ada, kita akan menegaskan bahwa kemampuan kami dalam melakukan pelayanan dengan baik ini tak lepas dari adanya peran dari Undang-Undang 38 tersebut. Dan akhirnya kami akan mendapatkan dukungan dari masyarakat, kepada kami profesi keperawatan ini untuk sangat berharap tidak dimasukkannya Undang-Undang 38 2014 ini dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law ini. Kemudian juga kami dalam kurun waktu ke depan itu merencanakan akan melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya akan melibatkan kawan-kawan anggota PPNI dan perawat yang ada di Sumatera Selatan. Selanjutnya barangkali tetap mendengarkan informasi-informasi penting tentang kemajuan, tentang progres dari kegiatan-kegiatan PPNI dalam rangka menolak Undang-Undang 38 tahun 2014 ini masuk dalam rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Barangkali itu pesan kami. Ini juga Pak ya, kita tetap menjaga protokol kesehatan ketika itu pasti, itu pasti. Karena COVID masih ada, dan belum dinyatakan pemerintah jadi endemi, masih jadi pandemi. Dan perawat selalu jadi garda terdepan ya Pak. Amin, itu pasti itu. Pasti menjadi garda terdepan. Dan terbukti dengan solidnya perawat. Pandemi ini berangsur menjadi endemi. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita saksikan bersama podcast Perawat Sumsel edisi ketiga. Semoga podcast ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, khususnya perawat di Provinsi Sumatera Selatan.
Terima kasih untuk pertemuan dan kebersamaan kita bersama. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.